Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli affakin athim yasma'u ayatillahi tutla alaihi summa yasurru mustakbiran ka'an lam yasma'ha fabashshirhu bi'adzabin alim. Wa idza 'alima min ayatina syai'an attakhadhu huzwa ulaika lahum 'adzabun muhin. Min waraihim jahannam wa la yughni 'anhum ma kasabu syai'an wala mattakhadhu min dunillahi awliya'a wa lahum 'adzabun 'adzim. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala subuh ini dengan rahmat dan karunia Allah kita dapat menunaikan sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah dalam surat Al-Jasiyah ayat 7 sampai 10. Kata Allah, wailul likulli affakin athim. Celakalah orang-orang yang pembohong yang bergelimang dosa. Di Bapak dan Ibu, di Siko, kalau biasanya Allah bersumpah, kalau Iko menuri awak disumpahi Tuhan, cilako gitu. Celakalah para pembohong yang bergelimang dosa. Kenapa dikatakan pembohong yang bergelimang dosa? Karena bohong itu dosanya besar. Kenapa dosanya besar? Karena berkaitan dengan orang lain. Kalau seorang berbohong, pasti ada yang dibohongi. Kalau kita lihat dalam kenyataan Bapak dan Ibu, zaman sekarang ini memang zaman bohong. Tiba masuk ya. Semuanya dilaksanakan dengan kebohongan.
mulai dari kebohongan besar sampai kebohongan kecil. Dilakukan mulai dari orang-orang besar sampai orang-orang kecil. Mulai dari penguasa sampai rakyat jelata berbohong. Banyak kita lihat kebohongan. Kalau para penguasa mulai dari mau pemilihan, catatlah janji-janjinya. Hampir 80% bohong. Tak bersuah kenyataan. Dibikin undang-undang dasar negara Republik Indonesia dibohongi. Orang miskin, fakir, rakyat terlantar dipelihara oleh negara. Sekarang dibikin hutang sebanyak-banyaknya dibayar oleh rakyat. Itu tidak kecampur, kecek Sri Mulyani. Kalau tidak dinaikkan BBM jual hutang. Hutang ke Cina. Awak bayar, rakyat bayar, lebok ini. Tambah menderita rakyat. Sebenarnya Bapak dan Ibu, biarlah talua keluar dari kuayam nambusuk daripada untayan kalimat-kalimat indah yang keluar dari mulut para penguasa tapi bohong. Biarlah dari kuayam keluar apa? Pada dari muncuang penguasa. Itu yang terjadi. Yang tak dilakukan dengan bohong. Hukum. Dengan hukum orang dibohongi. Karena ekonomi orang dibohongi. Dengan kebijakan-kebijakan strategis orang dibohongi. Hanya ingin Tuhan, cilako kecil Tuhan, celaka. Kalau manusia menyumpahi kita masih lumayan Pak, dan tentu kalau kule dong. Ini Allah. Allah yang bilang celaka. Padahal Bapak dan Ibu semua mengaku Islam, semua mengaku beriman, semua mengaku Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran di tangan. Yasma'u ayatillahi tutla alaihi summa yusirru mustakbira. Al-Quran di tangan. Pindahnya acuan takbur terhadap Al-Quran. Jadi Al-Quran sekarang apa-apa dan Ibu mulai hanya tinggal bacaan. Semakin dekat kiamat pada suatu saat nanti Al-Quran ini hanya tinggal tulisan. Semakin dekat lagi kiamat nanti Al-Quran ini hanya kertas kosong aja, tidak ada tulisan. Di masa Nabi Muhammad dulu, Nabi Muhammad berjuang, Al-Quran itu bisa ditemukan dalam perilaku umat dalam kehidupan sehari-hari.
Sekarang mulai tidak ketemu. Dalam perilaku sehari-hari banyak tidak ketemu. Sikap, perilaku, perangai tidak sesuai dengan Al-Quran. Bacaan Al-Quran mustakbiran, takbur terhadap Al-Quran. Yang sering kamu sampaikan ke Bapak dan Ibu Al-A'raf ampe puluh. Kalau sering kamu sampaikan, innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha. Orang yang mendustakan ayat Allah dan takbur terhadap ayat Allah. La tufattahu lahum abwabus sama. Tidak dibukakan untuk mereka pintu langit. Apapun amal yang dilakukannya, kalau Al-Quran dibohongi, takbur, bara aja kebanyak amal, tidak ada sampai ke Tuhan. Pintu lalu amal itu ditutup. Kalau lebih sembahyang, seorang apa ya sembahyang salah. Wala yadkhulunal jannata, dan mereka tidak dapat masuk surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Tidak dapat masuk surga kecuali kalau onta lewat lubang jarum penjahit. Kalaulah sampai ke Al-Quran yang dibohongi. Al-Quran ko mustawatir. Mulai dari Bismillah Al-Fatihah sampai akhir Qul a'udzu birabbin nas, tidak bisa ditawar-tawar. Wajib diterima. Ada yang enggan menerima, dikecian tidak sesuai zaman, dikecian tidak dari Allah datangnya. Itulah orang-orang yang celaka hidupnya. Di duniaku Bapak dan Ibu mungkin tidak terasa bagaimana celakanya kata Allah, tapi nanti di akhirat awas. Setiap tahap kehidupan yang dilewati di akhirat akan merasakan. Ba'a celako kecek Tuhan tu. Ketika nyawa keluar dari badan, sedikit pun Israel tidak akan kasih dan sayang dalam mencabut nyawa kita. Ndak ibunya segitu mencabut nyawa tu, nyopa ranggui yang keluar. Pada suatu kali seorang sahabat pulang berdagang, ngantuk, pergi ke pinggir jalan, ada batu, bersandar di batu itu tidur. Belum lama tertidur bermimpi. Rupa di belakangnya lalu ke kuburan. Apa mimpinya? Ketemu dengan orang yang dalam kuburan itu. Tanya, "Lawarala mau Pak mati Pak?" 60 tahun. 60 tahun apa mati azab nampal yang bare apa terima. Rupa ndak azab kubur dah. Sakit mati. Bahasa sakitnya Pak, ndak bisa dia mencari tongkang loh. Cuma bayang dia lah 60 tahun dan ndak mati terasa sakit begini baru je. Dan jangan sanang mati Pak. 60 tahun dia mati, terasa sakit baru. Ambara sakitnya ketika nyawa dikeluarkan dari badan. Akhirnya orang mengecewakan mati itu cok kambing yang dikubah hidup.
Itu celako baru merasuan. Di alam barzah juga demikian, walaupun dia katakan sakit mati yang paling berat, tapi alam barzah itu enggak tanggung-tanggung. Allah bisa merasakan apa saja kepada kita. Allah bisa merasakan kesendirian, kegelapan. Allah bisa mendatangkan berbagai macam makhluk yang mengerikan untuk mengazab kita di samping mungkar dan nangkir. Bisa harimau, singa, serigala, ular, kalajengking, silih berganti mengazab. Habis itu masih ada yang mau celaka lagi pada mahsyar. Matahari sambil jarak dari kepala kane ubun-ubun mengelagak sampai kampuh kaki, dan waktunya tidak sesaat. Bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun, berpuluh tahun, beratus tahun pada masa itu. Di pada masa itu tidak sebentar. Bahwa pada masa itu di tahun sepuluh itu untuk surga neraka tidak. Nan sabanta tu nan cukup amal. Cukup amal masuk surga. Nah lain di patiatian pada masa dulu. Di palamo-lamo urusannya pada masa, apalagi orang-orang yang biasa mempersulit urusan orang lain. Allah akan persulit urusannya nanti pada masa. Jadi kalau ada penguasa, kantor segala macam sampai orang berurusan, cobalah persulit urusan orang. Surat keterangan orang mintanya, di momini bisa selesai. Lado konsideran tiak nuka namo saja, print out tekan keluar. Aku 3 hari berulang orang menjapui, tidak selesai dah. Pada gaji di negara. Cobalah persulit urusan orang lain. Allah akan persulit urusannya nanti kepada masyarakat. Apalagi neraka. Jangankan kita, sahabat saja bukan hanya menangis, meratap mendengarkan Nabi bercerita neraka. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Salman Al-Farisi, Abdurrahman bin Auf menangi-nangi mendengar Nabi. Allah ya Rasul, jangan ceritanya neraka itu kan boleh. Allah. Ramal dijamin oleh Nabi masuk surga sebagian orang, para sahabat. Tapi takwi. Kenapa orang sekarang tak takwi? Jadi bagaimana celaka? Di dunia senangnya tak ada babai, silakanlah. Kecelakaan itu ditumpuk oleh Allah, nanti terima di akhirat. Cik-cik terima di dunia, tak siambo. Nah, siambo ngak ni leh. Boleh? Biasa awak berkuasa, bagak pada Kapolri. Ada cerita. Sepersoalan kasus tidak diurus dengan undang-undang, tidak diurus dengan peraturan Allah, peraturan manusia, tapi bak kecek siambo, lapeh kecek siambo, lapeh kurang kecek siambo, kurang bunuh kecek siambo, bunuh. Tuan. Negara apa? Udah itu. Negara jahiliyah. Negara komunis. Nanti kecian dari Nabi. Nanti di akhir zaman akan datang suatu zaman kecian Nabi, hukum kalau untuk orang ketek-ketek di tagaan, untuk nang gadang-gadang aman. Itu Nabi yang ngecian. Malah dibalik dijawab dan Nabi di ujungnya, Fatimah mencuri, saya potong tangannya. Anak muncilo, ambok karek tangannya kecian Nabi. Begitu Rasulullah. Nah, itu sebabnya apa dan ibu? Kebohongan. Tidak beliau-beliau saja Pak.
kita pun sudah mulai banyak berbohong. Orang tua membohongi anak, anak membohongi orang tua. Bedanya mungkin nyo kadang dosurinyo dia awak lain tak sekadang nyo dosur itu beda itu. Sebab kebohongan awak risiko le ketek. Kalau mereka tu berbohong, rakyat yang menanggung. Tak seorang orang menanggung, banyak. Kalau anak awak bohongi anak yang menanggung. Di betapa banyak sekarang. Di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an dibacakan, dia menyombongkan diri, seakan-akan tidak mendengar. Pakak telingonya Al-Qur'an ku dibacakan. Lainnya dah ngajak, tapi lagunya dengar. Dan isinya masuk tengok suuk keluar telinga kita. Salah kecil Al-Qur'annya tak peduli. Berayat Al-Quran mengijian tentang halal dan haram. Orang peduli kini jauh ada tu halal, ada tu haram. Tak peduli dah, pokok dapat. Rancak marang, rancak lu mawak. Kilik orang kilik lu tu. Banyak orang banyak lu mewah. Tagak ruku orang, tagak lu ruku. Piti beko etong di mana dapat. Satu tetes darah ini dicampuri dengan yang haram, neraka yang berhak baginya. Kau tak takut orang? Bawa biti haram, bawa pulang menafkahi ke isteri ke anak. Sekolah anak yang haram. Sekolah santiang anak kau, awak bangga. Bangga awak, anak lebat. Anak lekaraju, anak ikut segala macam. Dia kan piti ke piti haram. Jadi penguasa anak kau, alah haram tu keraju. Pokoknya sering mengecewakan apa-apa dan ibu. Kalau tidak bisa berbenar-benar bayu-yu jo Al-Quran. Kalau tidak bisa, dialah tamat SD anak pada seriana. Itu sih. Kok jadi orang jahitnya biarlah tamat SD pada seriana jahit. Tamat SD maliang paling tengah malamnya cari obiangnya cari lingginya buka lapor orang dapat rokok 2 selap lah selesai dia kan. Tidak ada risiko tu. Sarjana maliang pena semodal lerenya dapat dekat 7 miliar. Tiba dihukum selama lerenya. Ya kerana mato sipit. Tak kawa mato debu. Ketek mato nampaknya. Ramanya. Dah itu. Cari koruptor besar kok orang Indonesia asli. Cuba cari. Benalu yang datang ke Indonesia sampai mabian awak tak menyadari abalako ando waduk ando hidung kayaknya. Ini yang terjadi. Sekali kecil. Sudah itu lain kecil Allah. Wah neraka. Min waraihim jahannam. Sampai tinggal di situ Tuhan. Para pembohong dah disiapkan sampai tinggal ada Allah Jahannam, neraka yang paling sadis dari sekian banyak neraka. Tak ada guna bagi mereka lagi. Kalaulah Jahannam di hadapan mereka, tak ada gunanya sedikit pun apa yang telah dia kerjakan di dunia. Tak ada lah. Ada nak kebaikan awak cia-cia ada guna lah. Kalah kebaikan tu kalah. Perangai awak. Dek kebohongan awak. Yang banggalah awak jadi penguasa, eko aja so banyak terhadap rakyat. Tapi kerajaan dah selesai. Dah laku jasa tu dah. Jadi kita pun juga demikian apa adanya. Kalau kita biasa berbohong segala macam, apalagi membohongi Al-Quran, tak ada guna apa yang kita kerjakan. Bayan sembahyang seorang salah. Kamu saji seorang salah, berzikir seorang salah, membaca Al-Quran salah kalau hanya sekadar dibaca. Tak dihayati, tak dipahami, tak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
Kalau ada di dunia orang-orang yang melindunginya, tidak bisa lagi melindungi. Harusnya bisa. Iya banyak di dunia kok banyak pelindung. Di akhirat siapa yang bisa melindungi kita? Tidak ada. Yang bisa melindungi Allah, yang bisa melindungi Muhammad yang diberi kesempatan Allah memberi syafaat kepada umatnya. Hanya itu. Ini Allah yang marah. Jadi untuk itu Bapak dan Ibu, jangan kita termasuk orang yang disumpahi oleh Allah melalui ayat ini. Wailun, jangan. Celaka kecil Allah, jangan. Jangan berbohong, terutama membohongi Al-Quran. Kalau diingin di Al-Quran kita ikut. Apa yang dikatakan ke Al-Quran bisa dibuktikan. Orang kafir ini berduyun-duyun masuk Islam, Bu. Karena kebenaran Al-Quran. Jauhi Al-Quran. Kurang banyak. Ana masuk Al-Quran kau dibuktikan juga. Marajal bahraini yaltaqiyan. Dua laut. Berbeda warna airnya, tak pernah bercampur. Para aja ke kancang angin. Laut arah ke Afrika dengan laut arah ke Eropa yang disebut dengan Selat Gibraltar. Nyon ndak bapulau, tapi di tengah itu menjadi objek wisata kapal-kapal pesiar. Mengaje situ nyatagaan sekapal sinan. Nya cali air lawi arah ke Eropa, air lawi arah ke Afrika. Takah minyak jo air ndak pernah bertamu, ndak bercampur. Kecil Al-Quran. Nyope cali ada kapi itu kesinan terbukti besok bersahadatnya. Awak ragu je Al-Quran. Orang-orang buktikan kini Al-Quran. Jadi di barat tu pada tempat ibu orang banyak masuk Islam tu ya karena kebenaran Al-Quran. Tak sama je di Indonesia. Kalau di Indonesia orang masuk Islam je ibu tak payah hidup. Tu bawa surat mu'alaf ilia masajid tak serakah. Sekali 5 tahun barui surat mu'alaf. Sekali 5 tahun. Bahasa buat disolok kau. 5 tahun lalu nyal tiba sih kau. Baru 3 bulan jadi mu'alaf. Sudah tu tiba kemari balik. Jadi surat 3 bulan lu ada mu'alaf. Rupa baru itari surat mu'alaf kau. Okey cik antara kau orang Islam kau, kicu orang Islam kau nya baru masuk Islam saya tarui. Itu kalau di Indonesia, kalau di Barat enggak. Orang santiang-santiang masuk Islam. Sehingga Bapak dan Ibu kini di Barat gereja lah banyak dijual, di Bali dengan Islam jadi masjid. Di Australia buat masjid enggak boleh, rumah ibadah baru enggak boleh kecuali rumah ibadah yang sudah ada. Bali gereja. Kini ada di Australia Masjid Minang. Masjid orang Minang. Gereja di Bali Bu. Di orang Minang sama-sama ada masjid Minang. Terkait itu orang kafir kini meninggalkan agamanya. Wah satu lo tinggal agama wak. Kedua agama wak kuah. Tidak ada yang tidak bisa dibuktikan apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Jadi untuk itu Bapak dan Ibu, kebohongan terbesar itu adalah membohongi Allah dengan Al-Qurannya, membohongi Rasulullah dengan hadis-hadis beliau. Ini kecian dari Allah, ini kecian dari Rasul, kita ikut. Kini Al-Quran, hadis hanya sekedar tameng saja untuk disampaikan. Kok di mengecek kita orang beriman, kita orang Islam. Itu aja tadi itu. Keceknya Islam, keceknya beriman, kecek Tuhan belum tentu lah. Awak jangan sampai terkait itu. Biarlah ndak awak ngecek, awak ndak ngecek Islam, kau orang ndak ngecek beriman, kau orang. Tapi kecek Allah, awak Islam, awak beriman. Itu yang diharapkan awak. Jadi Bapak dan Ibu, barangkali demikian Al-Jasiyah ayat 7 sampai 10. Bisa Ibu lihat di rumah melalui Al-Quran terjemah. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.